Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Rasul. Kalau kita berbicara hari ini berbicara tentang SDM unggul melalui pendidikan, ini bukan sesuatu yang selesai hanya dibicarakan di ranah pendidikan. Bapak Ibu, saya kemarin waktu berbicara tentang anak-anak yang masuk barak itu, masuk resimen itu, saya sampaikan bahwa ini bukan persoalan tunggal, bukan simptom yang nampak di permukaan kemudian kita tidak mau menyelami sampai ke akar. Bapak Ibu semuanya, sekolah yang kita pimpin, sekolah yang menjadi tanggung jawab kita itu tidak bisa berjalan sendiri. Hari ini perkembangan teknologinya sudah luar biasa, maka sekolah yang mampu membuka diri dan bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak itu sekolah yang harus muncul hari ini. Guru-guru di sekolah, kepala sekolah kadang kalah cepat dengan apa yang terjadi di luar. Anak-anak kita hari ini di sekolah cuma 8 jam, tapi mereka bisa belajar lebih dari 8 jam, bisa 12 jam di rumah dengan belajar dari perangkat yang kita sebut dengan HP. Mereka bisa kuat 12 jam tidak tidur, dan dari situlah semua pengalaman, semua wawasan muncul, masuk, mempengaruhi, memformat pikiran mereka. Maka ketika sekolah hari ini menutup diri dan tidak bisa mengambil langkah-langkah yang kolaboratif, yang antisipatif terhadap perkembangan zaman, sekolah akan ketinggalan. Maka cita-cita generasi unggul Indonesia Emas 2024, jika mental blok kita masih ada pada cara berpikir yang lama, tidak mau terbuka, maka sekolah akan ketinggalan. Maka kita akan gagal mencapai generasi unggul atau manusia emas di cita-cita. Maka apa yang dilakukan oleh kita, upaya kita adalah melakukan langkah-langkah di samping kita menyusun bagaimana sampai pada akar masalah, sampai pada mental model yang perlu diperbaiki. Apa yang terjadi hari ini dengan fenomena lulusan kita, generasi-generasi kita, tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada kecenderungan yang terjadi, kecenderungan perilaku yang terjadi pada mental generasi anak-anak kita. Ada struktur sistem yang mempengaruhinya, termasuk regulasi. Maka apakah regulasi kita support terhadap upaya pencapaian generasi emas atau tidak, menjadi pertanyaan serius hari ini. Apakah cukup hanya di struktur sistem seperti regulasi, kekuasaan dan lain sebagainya, SOTK dan lain sebagainya? Tidak, tapi ada pada mental model yang mempengaruhi, pada mindset para pengambil kebijakan, mindset kepala sekolah, mindset guru, mindset orang tua, mindset masyarakat. Maka ini menjadi penting bagi kita dalam upaya menciptakan generasi unggul ini adalah bagaimana kita bisa terbuka kemudian menyelami akar masalah yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi cita-cita pemerintah Jawa Barat, menjadi cita-cita Kabupaten Purwakarta adalah apa yang sering kita sebut kompetensi lulusan yang bagus. Kita menyebutnya Gapura Pancawaluya. Ada 5 hal yang akan mengantarkan Indonesia menuju generasi emas, menuju manusia paripurna, menuju manusia Indonesia seutuhnya. Apa itu? Cager, bager, bener, pintar, jeung singer. Ternyata ini kearifan lokal yang luar biasa, yang dalam terminologi dunia disebut dengan Inner Development Goals, IDGs. Dan ini relate, selaras. Bahkan saya menyampaikan apa yang kita sebut dengan Gapura Pancawaluya itu lebih bagus dari kompetensi global yang dirumuskan dalam IDGs. IDGs itu muncul sebagai reaksi terhadap apa? Terhadap upaya bahwa membangun, bahwa mewujudkan perubahan itu harus dimulai dari kapasitas diri, harus dimulai dari generasi-generasi yang ada di sekolah-sekolah kita hari ini. Maka ada
kompetensi-kompetensi yang sudah kita terjemahkan. Ini Gapura Pancawalya itu ada standar kompetensinya, ada cager. Cager itu sehat, sehat mentalnya, sehat psikisnya, sehat jiwanya, dan sehat badannya. Tidak mungkin anak bisa belajar, mempunyai pengetahuan, keterampilan kalau psikisnya enggak sehat. Kalau tidak mempunyai kesehatan mental dan kesehatan raga, maka itu menjadi standar kompetensi paling utama dalam standar kompetensi lulusan yang harus diwujudkan. Dalam terminologi IDG disebut dengan B. B itu relate to self, sama dengan cakir itu relate to self, dan bagger relate to the other. Dalam terminologi IDG itu yang kedua malah linking, yang ketiganya baru relating. Nah, ini yang sebenarnya kita ingin capai di Kabupaten Purwakarta, di Jawa Barat dalam mencapai generasi emas. Maka kuncinya apa? Kuncinya kalau kita ingin mewujud generasi emas ini adalah bagaimana kemampuan berpikir sistem kita bisa kita kuasai secara bersama-sama. Kemampuan berpikir sistem dan kemampuan kita untuk menyelami segala masalah yang ada dalam sistem pendidikan kita. Saya tadi mendengar Bu Ketua Komisi sedang merancang undang-undang Sisdiknas. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terang bagi masa depan Indonesia. Ke depan mudah-mudahan apa yang menjadi gagasan kita tentang SDM unggul Indonesia Emas 2045 menjadi sesuatu yang mudah untuk kita wujudkan. Bapak, penting tadi saya mendengar ada pendidikan keluarga dan sebagainya. Bu, hampir 99% anak yang bermasalah itu masalah akar utamanya dari keluarga. Ada yang ekonominya lemah, ada yang broken home, ada yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Dan itu yang muncul di permukaan itu sebenarnya di dalamnya itu sangat, maka menyelesaikan ini dengan cukup di sekolah tidak cukup di sekolah. Kita perlu menyisir sampai ke keluarganya, maka pendidikan keluarga itu menjadi sangat penting. Bahkan saya sampaikan dalam temuan-temuan kita, mungkin ini penting Bu Ketua Komisi 10, saya sampaikan. Jumlah anak yang mengalami masalah itu paling tinggi di sekolah yang tidak ada guru BK-nya. Mencapai 6 yang kita kirim. 6, nggak ada guru BK-nya. Problemnya apa? Ini kemampuan berpikir sistem kita yang mesti. Mungkin orang tidak pernah berpikir bahwa regulasi yang disusun oleh Kemenpan RB, BKN, itu tidak ada hubungannya dengan kenakalan remaja hari ini. Mungkin orang berpikir seperti itu. Maka sangat relate, sangat terhubung. Karena apa? Anak-anak di sekolah nggak ada yang menangani. Konsultasinya ke siapa? Yang membimbing siapa? Nggak ada. Apakah pemerintah kabupaten tidak mengangkat guru BK? Bukan tidak mengangkat. Kita membuka lowongan. Dari 20 kemarin ke 3K, itu hanya terisi 10, yang 10 kosong. Problemnya apa? Apakah tidak ada lulusan BK? Banyak. Problemnya apa? Kebijakan rekrutmen guru BK dari P3K itu ribet, itu susah. Sementara honorer-honorer itu tidak ada yang dari BK. Semua terserah. Nah, problemnya di mana? Mereka tidak bisa daftar karena terkendala oleh aturan. P3K itu lebih ribet dari PNS. Padahal yang kayak gini harusnya gampang. Kita udah buka, kan mubazir, dari kita buka nggak ada yang daftar, sehingga sekolah-sekolah itu nggak dapat guru BK. Nah, ini saya sampaikan kenapa? Ini menunjukkan kepada kita bahwa kebijakan satu kementerian itu akan sangat berpengaruh terhadap apa yang nampak di sekolah-sekolah. Mungkin orang tidak pernah berpikir bahwa kebijakan pemerintah pusat tentang pengangkatan ke 3K ini
akan mempunyai dampak serius terhadap munculnya fenomena kenakalan remaja di sekolah-sekolah. Padahal sangat terus. Nah, ini saya sampaikan mudah-mudahan nanti karena ada Ketua Komisi 10 ini bisa menjadi informasi yang bisa disampaikan lintas kementerian. Karena apa hubungannya seorang pelajar masuk barak dengan kebijakan kementerian tentang rekrutmen guru misalnya. Kan hasil temuan kita itu kemarin termasuk yang kita diskusikan di lintas sektor. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kedatangan Ibu Ketua Komisi 10, Pak Haris, Bonia, dan kawan-kawan ke Purwakarta, Pak Sis, penyelenggara pendidikan Politeknik Jatiluhur. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kehilafannya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang mewakili bahwa perubahan yang akan bisa terjadi apabila kelas-kelas kita bisa berubah, apabila cara-cara mengajar kita di kelas-kelas berubah dan cara kita memimpin sekolah dengan cara-cara yang terus bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.